Cewek ini stres banget karena bangun-bangun dia baru sadar dia itu adalah satu-satunya manusia yang tertinggal di dunia ini. Ini parah banget sih guys. Pria yang terkenal paling sial ini mencari 2 angka terakhir dari nomor telepon cewek yang dia suka, tapi akhirnya malah parah banget. Jadi dia itu dapat nomor telepon di sebuah kertas, tapi kertasnya itu kepotong. Jadi dia tiap hari nelfonin orang-orang dengan nomor telepon yang berbeda. Dan dia pokoknya mencari terus nomor telepon dari Amy, cewek yang dia suka itu. Setiap dia telepon kadang suara om-om, tante-tante, anak kecil, nenek-nenek. Sampai dia stres banget, dia mainin bajunya sampai kancingnya copot. Tiba-tiba dia mendengar, "Halo, nama saya Amy." Di situ dia kaget banget, tapi dia refleks malah matiin handphonenya. Akhirnya dia mencoba untuk telepon lagi. Tapi di sini Amy malah bilang dia itu nggak kenal, tolong jangan telepon aku lagi. Dan abis ini kaget banget. Jangan telepon nomor sembarang orang kalau nggak mau kayak gini. Jadi si cewek bilang kalau misalkan dia nggak kenal sama sekali dan langsung tutup teleponnya. Di situ dia benar-benar kesel banget, dia banting HP-nya, tapi tiba-tiba HP-nya itu bunyi. Dan ternyata itu dari cewek yang tadi. Cewek yang bernama Amy ini minta maaf kalau misalkan tadi tutup teleponnya. Terus mulai deh dia nanya-nanya tentang Amy. Terus ternyata Amy itu adalah seorang penjahit. Terus dia jadi inget dong kalau misalkan kancing dia tuh copot. Dia langsung kesempatan dong, "Amy, boleh nggak aku datang ke kamu? Aku mau jahit kancing aku nih, lepas." Dan pas dia mau datang, dia benar-benar kaget banget. Karena Amy bilang kalau bisa titipin bajunya ke suamiku. Di situ dia benar-benar marah banget dan merasa dia itu sial. Akhirnya dia coba dia jahit sendiri. Ternyata dia menemukan di kantong sweaternya itu ada potongan kertas nomor telepon yang tadi. Ternyata nomornya itu beda sama Amy yang tadi. Jadi dia bingung apakah yang tadi itu namanya kebetulan Amy juga. Guys, ini adalah salah satu pekerjaan tukang pos, tapi ini bahaya banget, kalian harus lihat apa yang mereka lakuin. Jadi nama pekerjaan mereka itu adalah mail jumpers. Pekerjaan ini umumnya dapat dilihat di Amerika Serikat. Jadi biasanya mereka menggunakan kapal yang berjalan kayak gini, terus mereka benar-benar langsung lari ke daratan dan langsung masukin ke kotak posnya. Tapi kapal ini berjalan cepet banget, jadi kalau misalkan mereka mau kembali, mereka juga harus cepet-cepet. Sampai kayak gini guys prosesnya, bahkan gak banyak loh yang sering ketinggalan. Cewek ini nyesel banget karena video TikToknya viral sampai dia itu merubah nama dan menghancurkan keluarganya. Ini kalian harus tahu apa yang dia post. Jadi kisahnya wanita ini bernama Eina sekarang, padahal sebenarnya nama asli dia bukan Eina. Ini semua bermula dari dia itu nggak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Setiap dia nanya ke ibunya pekerjaan ayah tuh apa sih, ibunya tuh nggak bisa ngomong apapun, jadi kayak rahasia gitu. Sampai suatu saat Aina itu marah karena papanya selalu nggak ada buat dia. Akhirnya papanya ajak nih dia jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya tetap kerja, dia itu mengunjungi sebuah pernikahan. Tapi karena pernikahan itu pernikahan artis, Aina jadi senang-senang aja guys. Terus ayahnya mau ngurusin urusan dia, jadi Aina ditinggalin sendirian. Akhirnya Aina langsung buka TikTok dan rekam pengantin ini. Tapi tiba-tiba dia nggak nyangka banget video TikToknya tuh viral karena kan yang direkam artis. Dan ayahnya benar-benar marah banget ketika tahu apa yang dia post sebenarnya. Jangan pernah bikin video viral di TikTok tapi kayak gini guys. Jadi ayahnya tuh marah banget sama anaknya karena anaknya tuh ngepost video yang viral banget. Jadi kan kemarin dia rekam pernikahan orang. Ternyata di belakangnya ayahnya lagi melakukan misi rahasia terima amplop. Di situ dia bingung banget apa sebenarnya pekerjaan ayahnya, apakah ayahnya tuh agen rahasia. Bahkan setelah itu ayahnya harus dipecat dari pekerjaannya. Dan ibunya langsung ninggalin mereka karena ayahnya tuh udah nggak punya uang lagi. Bahkan keluarganya menjadi target incaran dan mereka semua harus ganti nama. Itu ngebuat dia merasa bersalah banget, bahkan ibunya jadi pergi karena dia. Dan bahkan sampai sekarang dia nggak tahu pekerjaan ayahnya tuh apa. Namun dia tetap bersama ayahnya dan mencari pekerjaan lain, walaupun ibunya udah nggak bareng dia lagi. Cewek ini stres banget karena bangun-bangun dia baru sadar dia itu adalah satu-satunya manusia yang tertinggal di dunia ini. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya diawali dia itu bangun seperti biasa, dia melakukan rutinitas dia. Nah pas dia lihat di bawah mamanya nggak ada, akhirnya dia sarapan sendiri. Tapi dia belum mikir aneh-aneh sampai tiba-tiba pas dia lari pagi, dia ngelihat ada mobil yang kayak kecelakaan gitu. Terus dia kepikiran untuk menolong orang tersebut, tapi pas dia lihat orang itu nggak ada. Terus dia coba cari tahu ke tetangga, tapi nggak ada orang satupun. Di situ dia udah mulai panik banget. Karena dia keliling kemanapun bener-bener gak ada orang, kayak dia tinggal sendiri dan kayak udah kiamat gitu. Terus dia mencoba ke tempat yang tinggi dan dia lihat bener-bener dunianya kayak dunia yang mati. Dia coba untuk telepon mamanya tapi gak pernah diangkat gitu guys. Di situ dia merasa stres banget sampai dia tulisin aku masih di sini. Tapi lama-kelamaan mentalnya dia udah mulai terganggu karena dia bener-bener sendirian dan gak ada teman bicara. Sampai tiba-tiba saat sore-sore dia lagi naik sepeda, dia ketemu sama satu orang yang bikin dia kaget banget. Di sini dia udah mulai stres banget karena dia tuh nggak punya teman sama sekali. Bayangin aja di dalam satu dunia cuman dia manusia sendiri. Sampai tiba-tiba dia itu lagi jalan, dia malah ketemu sama satu orang. Ternyata masih ada satu orang yang tersisa di dunia ini selain dia. Di situ dia udah mulai deh ngajak kenalan. Ternyata orang ini bernama Maggie.
Dan dia juga nggak tahu apa yang terjadi sama dunia ini karena bangun-bangun tiba-tiba semua tuh udah kosong. Tapi mereka masih bisa bersyukur karena mereka masih bisa bertemu. Akhirnya cewek ini ngajak Maggie untuk tinggal bersama dia. Tapi tambah hari Martha itu tambah stres kalau misalkan dia kayak gini terus karena dia kangen banget sama ibunya. Tapi untungnya ada Maggie yang selalu mendukung Martha. Dan mereka berpikir mereka nggak bisa sedih terus, mereka harus senang-senang. Sampai tiba-tiba saat mereka lagi senang-senang mereka ketabrak nih guys. Dan itu ngebuat mereka ingat sesuatu. Ternyata waktu itu Martha itu lagi bawa mobil, terus tiba-tiba ada pesan masuk jadi Martha liatin HP. Hal itu ngebuat si Martha itu nggak ngeliatin jalan sama sekali. Dan ternyata di depan jalannya, dia itu nabrak Maggie sehingga Maggie meninggal. Dan ternyata kenapa mereka cuma hidup berdua di dunia tersebut, mereka itu ada di dunia lain guys. Kalau misalkan Maggie meninggal sedangkan Martha itu dalam keadaan koma. Dan ibunya selalu nungguin Martha selama ini. Di situ dia baru sadar dan minta maaf ke Maggie karena dia telah merenggut nyawanya Maggie. Tapi akhirnya Maggie mengajak Martha karena ini udah waktunya dia juga untuk pergi dari dunia ini. Sampai akhirnya Martha udah gak koma lagi dan meninggal. Full video aslinya di Instagram story aku @sherantoynet. Seorang ayah tuh main HP terus dan diemin anaknya sampai tiba-tiba baterai handphone ayahnya tuh habis dan ini yang terjadi. Jadi kisahnya ayah dan anak ini memang tinggal berdua doang. Terus si anak tuh selalu mencari perhatian si ayah karena ayahnya tuh sering banget diemin dia. Tapi setiap dia mau main boneka seperti ini, ayahnya tuh cuma jalan aja dan menepuk palanya dia doang. Dan gak hanya itu aja guys, yang lebih parah lagi anaknya tuh mau kasih lihat ke dia kalau misalkan dia itu dapat nilai yang bagus banget di sekolah. Tapi ayahnya nengok aja tuh enggak guys. Sampai tiba-tiba baterai handphone ayahnya tuh habis. Dan disitu ayahnya sadar kalau dia juga udah membuang waktu yang banyak untuk anaknya. Lebih parah lagi pas dia sadar di kehidupan nyata, ternyata dia udah tua. Dan dia sedih banget melihat anaknya yang udah dewasa tanpa dia sadari. Link video aslinya di Instagram story aku @sherantoynet. Guys, jangan pernah kalian ngelakuin hal seperti ini. Jadi video ini lagi viral banget, ada orang yang lagi kelitikin ikan pari. Terus orang ini kesenengan karena ikan pari ini kayak tertawa gitu guys. Namun sebenarnya hal ini berbahaya banget loh. Karena ikan pari merupakan hewan yang hidup di air. Jadi kalau ditahan terus dia bisa kekurangan oksigen. Dan juga bahayanya dia itu memiliki sengatan yang mematikan. Anak ini nangis-nangis laporin orang tuanya karena orang tuanya mau ngirim dia ke neraka. Ini akhirnya parah banget guys. Jadi ada anak yang bernama Lilith, dia itu takut banget sama orang tuanya. Dan ada seorang pekerja sosial yang bernama Emily, dia itu membantu menangani kasus-kasus anak yang mana orang tuanya seringkali bermasalah. Terus dia mulai mengerjakan kasus dari anak ini yang bernama Lilith Sullivan. Pas dia datang ke rumah orang tuanya tuh kayak nggak mau kasih dia masuk. Dan bener-bener mencurigakan banget guys. Terus tambah lama Emily tambah curiga sama keluarga ini dong. Akhirnya Lilith juga kasih tahu Emily kalau misalkan orang tuanya tuh jahat banget. Dan bahkan mau ngirim dia ke neraka. Akhirnya Emily menolong Lilith dan membebaskannya dari orang tua yang serem itu. Dan anehnya Lilith itu maksa mau tinggalnya sama Emily. Tapi setelah Emily ngambil hak asuh dari Lilith, dia benar-benar nyesel banget karena dia seperti anak iblis. Kalian bisa nonton filmnya judulnya Case 39.